Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah filsafat untuk tingkat 2B. Hari ini kita akan membahas soal filsafat yang akan dibuat kelompok. Yang pertama filsafat Ugatami. Kedua nanti akan membahas filsafat Tolotang. Kiranya pembahasan kita sebagai filsafat timur dengan baik. Kasih mobil bapak. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Kita akan segera memulai perkuliahan kita. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, untuk memulai perkuliahan kita, kami minta kepada Trifandi untuk membawa kita dalam doa. Baiklah, untuk mulai perkuliahan kita, satukan hati kita dalam yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, segala puji syukur yang berjemput karena di mana surga yang mengisi kelimpahan kepada kami. Ya Bapak, kami memulai perkuliahan kami pada hari ini, bukalah hati dan pikiran kami. Ya Pak, kepada kami, karena beliau sabaran, ya Pak, sudah sabar dan tahu mendidik kami anak didiknya. Hanya dalam tangan pengasamu kami berdua mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya. Nah, hari ini kita akan membahas dua topik sesuai dengan kesepakatan kita. Yang pertama itu filsafat Ugatame dan filsafat Tolotang. Kedua kelompok ini akan menyajikan kepada kita dengan waktu 20 menit. 15 menit. Nanti setelah selesai kelompok kedua menyajikan, langsung kelompok 3 menyajikan papernya ya, supaya kita mendengar dulu semua kedua sajian ini,
lalu setelah itu nanti baru kita diskusi. Baik, kami serahkan waktu kepada kelompok yang pertama itu, yaitu kelompok yang kedua maksudnya, itu kelompok Ugatame, kepercayaan Ugatame. Silakan kepada kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat. Yang pertama itu pendahuluan, bisalah kita melihatnya di makalah kami yang sudah kami kirimkan. Yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada asal-usul Me. Suku Me adalah salah satu suku dari 312 suku yang ada di Papua. Suku Me mendiami wilayah pegunungan tengah Papua bagian barat. Ciri khas wilayah suku Me adalah di sekitar Danau Paniai, Danau Tage, Danau Tigi, Lembah Kamu atau sekarang Dogiyai, dan pegunungan Mapiha atau Mapisa. Namun kini secara administrasi pemerintahan suku Me berada di 10 distrik dan Kabupaten Paniai dan 4 distrik dari Kabupaten Nabire. Ada sebuah fakta sejarah tentang asal-usul orang Me. Fakta sejarah ini telah diwariskan secara lisan di kalangan orang Me. Pewarisannya sangat hati-hati karena sangat suci dan sakral. Mereka menamai diri mereka sebagai rahasia asal-usul orang Me. Berdasarkan fakta sejarah itu, orang Me berasal dari Pupu Papa. Pupu Papa terletak di bagian tengah tertinggi tanah Papua bagian tengah. Wilayah itu berada di sekitar sepanjang Grasberg sampai pegunungan salju Kartens. Fakta sejarah ini terus diwariskan hingga kontak pertama dengan orang luar yang terjadi pada awal abad 19 atau Tom Boelars dalam Oktober 1994. Penerbangan F.T. Wessel secara kebetulan yang menemukan 3 danau yaitu Tigi, Tage, Paniai yang terletak di pegunungan tengah Papua, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1933, merupakan kontak pertama orang Me dengan dunia luar. Kemudian direalisasikan melalui darat oleh para misionaris Katolik dan Protestan. Namun setahun sebelumnya 1932, Pastor Tillemans, seorang misionaris Katolik, sudah mengadakan kontak awal dengan seorang tokoh orang Me di pegunungan Mapiha bernama Auki Tekege. Gambaran tentang kontak pertama orang Me ini menunjukkan bahwa fakta sejarah asal-usul orang Me sudah ada sebelum agama masuk di tanah orang Me. Fakta sejarah ini pada bagian tertentu ada kesamaan dengan kisah penciptaan, kelahiran Yesus, kematian Yesus di kayu salib, dan sebagiannya yang ada dalam Alkitab. Yang selanjutnya 2.2, kepercayaan sistem kepercayaan suku Me. Pada zaman nenek moyang suku Me, nenek moyang kita belum mengenal Tuhan ataupun pencipta, dan dapat diartikan belum adanya sistem kepercayaan yang pasti. Tepatnya saat Injil belum masuk di tanah Papua atau belum adanya agama yang dianut, tetapi masyarakat suku Me hanya mengenal kata Wodo Bago Kame dan Wodo Kugam Miogotititame. 2.2.1 Wado Bago Kame atau orang yang tinggal di atas. Sebenarnya tanpa disadari kata Wodo Bago Kame sedang merujuk pada nilai ketuhanan. Pemahaman kata tersebut mengartikan bahwa mereka mengerti bahwa ada seorang yang lebih atau punya kuasa, dalam arti bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka belum percaya penuh akan keberadaannya. Yang kedua, Wodo Kugo Miogotititame atau orang yang turun dari langit. Kata Wodo Kugo Miogotititame juga dapat diartikan dalam arti Tuhan, karena dalam pengertian secara luas adalah ada orang yang tinggal di atas langit dan dapat turun ke bumi serta melihat apapun yang dilakukan manusia, dan seorang manusia yang tidak memiliki orang tua atau lahir secara biologi. Yang selanjutnya, budaya suku Me dalam perkembangan kehidupan sosial dengan masuknya budaya luar. Seiring dengan berjalannya waktu, konteks kehidupan masyarakat suku Me pun mulai mengalami perubahan bersama masuknya budaya luar. Kita tidak pungkir bahwa budaya luar tidak semuanya buruk, melainkan ada juga yang positif tergantung
kita memfilter. Meskipun demikian, kadang budaya luar juga masuk bersama doktrin yang sangat meyakinkan bagi masyarakat Sukume agar dapat diterima secara menyeluruh dan meninggalkan budaya yang ada sejak semula. Sebagai masyarakat yang baru mengenal budaya luar dengan budayanya yang merupakan hal baru lagi, mereka sehingga ingin mencoba pun semakin meningkat di kalangan masyarakat Sukume. Semakin lama, semakin melupakan budaya asli, seakan-akan tidak memiliki arti dan makna dalam kehidupan masyarakat Sukume itu sendiri. Hal ini diakibatkan kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat yang mampu memfilter budaya luar yang masuk tersebut. Masyarakat Sukume tidak ditolong untuk mengenal jati diri mereka, sehingga terjebak dalam pengaruh budaya baru tanpa membedakan baik buruk serta benar dan salah. Akibatnya, secara sadar maupun tidak sadar, kadang kita menghina dan membenci diri kita sendiri. Namun, kita tidak mungkin menjauhkan diri dari perkembangan zaman yang semakin maju. Sehingga yang terpenting adalah sadar akan persoalan ini. Belajar dan memahami budaya asli, kemudian budaya luar dijadikan sebagai pelengkap dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan kata lain, berpikir global dan bertindak lokal. Disinilah pendidikan berperan untuk memahami persoalan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tentang budaya Sukume dalam perkembangan kehidupan sosial dengan masuknya budaya luar. Seiring dengan berjalannya waktu, konteks kehidupan masyarakat Sukume pun mulai mengalami perubahan bersama masuknya budaya luar. Kita tidak pungkiri bahwa budaya luar tidak semuanya buruk, melainkan ada juga yang positif tergantung kita memfilter. Meskipun demikian, kadang budaya luar juga masuk bersama doktrin yang sangat meyakinkan bagi masyarakat Sukume agar dapat diterima secara menyeluruh dan meninggalkan budaya yang ada sejak semula. Sebagai masyarakat yang baru mengenal budaya luar, dengan budayanya yang merupakan hal baru bagi mereka, sehingga rasa ingin mencoba pun semakin meningkat di kalangan masyarakat Sukume. Semakin lama, semakin melupakan budaya asli, seakan-akan tidak memiliki arti dan makna dalam kehidupan masyarakat Sukume itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat yang mampu memfilter budaya luar yang masuk tersebut. Masyarakat Sukume tidak ditolong untuk mengenal jati diri mereka sehingga terjebak dalam pengaruh budaya baru tanpa membedakan baik buruk serta benar dan salah. Akibatnya, secara sadar maupun tidak sadar, kadang kita menghina dan membenci diri kita sendiri, namun kita tidak mungkin menjauhkan diri perkembangan zaman yang semakin maju ini. Sehingga yang terpenting adalah sadar akan persoalan ini, belajar dan memahami budaya asli, kemudian budaya luar dijadikan sebagai pelengkap dan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan kata lain, berpikir global dan bertindak lokal. Disinilah pendidikan berperan untuk memahami persoalan tersebut. Yang selanjutnya, metode pewarisan secara turun-menurun berdasarkan budaya Sukume. Yang pertama, sosial. Kehidupan masyarakat Sukume tidak terlepas dari jiwa sosial atau rasa empati saling menghargai terhadap sesama manusia. Mereka secara turun-temurun tidak membiarkan sesama yang lain menderita, lapar, susah, dan sakit. Hal ini membuat masyarakat Me bersatu dalam menghadapi persoalan yang timbul dari dalam maupun luar. Dengan kata lain, masyarakat Me memiliki budaya kolektivitas, empati, humanis, dan religius. Yang kedua, segi ekonomi. Masyarakat Sukume pada umumnya memiliki satu istilah, yaitu keitai atau ekowai. Dalam kehidupan mereka, keitai atau ekowai merupakan suatu landasan hidup sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Sukume sebagai motivasi bagi setiap orang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditekuninya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mata pencarian masyarakat Me pada umumnya adalah berkebun, beternak, dan kegiatan lainnya yang digolongkan dalam keahlian masing-masing individu. Menurut Manfred Christantus Mote, masyarakat Sukume adalah masyarakat agraris yang hidup dari kegiatan bertani dan beternak. Makanan pokoknya adalah petatas atau nota dan keladi atau nomo. Suatu keluarga etnis Me minimal memiliki 2 buah lahan kebun petatas ataupun keladi. Pertimbangannya adalah jika mereka sedang mengerjakan sebuah kebun dan hasilnya belum tua, maka sementara itu mereka memanen hasil-hasil dari sebuah kebun yang lain. Kepentingan
pemenuhan kebutuhan makanan tersebut, mereka bekerja setiap hari. Dengan demikian tidak boleh ada hari tanpa bekerja. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan atau dilarang untuk makan hasil usaha orang lain. Bahkan tidak diberi makan kepada orang yang tidak bekerja, sebab ia tidak mau makan dan itu berarti tidak mau hidup. Pandangan ini memberikan dorongan bagi setiap individu agar terus-menerus bekerja dan berusaha untuk memenuhi kehidupannya secara mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya adalah pengertian ugatame. Ugatame berasal dari dua kata, yaitu ugata dan me. Ugata adalah bentuk kata kerja dari kata ugai, dan kata ugata sendiri memiliki arti tertulis. Jika dikaji kata tersebut, kata ini memiliki sifat kata keterangan yang menerangkan akan sebuah hasil yang diperoleh. Me adalah manusia, namun dalam hal ini manusia yang dimaksud bukan manusia fana. Manusia yang dimaksud adalah yang memiliki kuasa, sama halnya dengan filosofi suku Me lama, yaitu Wado Bogokame dan Wado Kuga Miyogoti Titame, yaitu manusia yang berada di atas awan. Digunakan kata me atau manusia karena saat itu penginjil menggunakan bahasa konstekstual. Wado Bogokame dan Wado Kuga Miyogoti Titame sebagai apa yang telah dipahami atau sering digunakan oleh suku Me itu sendiri, bahwa oknum yang memiliki pikiran daya membuat atau menciptakan adalah manusia atau me. Mereka menggunakan kata me karena me adalah penyederhanaan bahasa ketuhanan yang mereka pahami dari filosofi mereka sendiri. Selanjutnya, pengertian ugatame menurut kata sifat. Kata ugai atau uga atau tulis sendiri kita mengerti bahwa kata tersebut mengandung kerja yang mengartikan akan adanya sebuah hasil, bukan sesuatu yang dihasilkan. Kata ugata atau tertulis sendiri mengandung sebuah arti mengenai akibat atau hasil yang diperoleh. Sedangkan kata me atau manusia adalah kata yang menerangkan adanya perwujudan. Jadi jika kita gabungkan kedua kata dasar tersebut, ugatame yang berarti yang menulis manusia. Dalam pengertian lain juga dapat diartikan dengan pencipta atau pembuat dan orang yang disembah. Selanjutnya, latar belakang lahirnya kepercayaan ugatame. Ugatame, pencipta dunia yang hidup dalam pikiran atau kepercayaan orang kepada Kepauku dari Irian Jaya. Dunia yang diciptakan oleh ugatame terdiri dari 5 unsur pokok, yaitu roh, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak berjiwa. Suku Me bukan mengenal Allah oleh karena adanya agama atau adanya misionaris barat. Suku ini telah mengenal dengan sebutan ugatame, Menaka, Mepoya. Sistem religi suku Me sebelum mengenal organisasi agama telah percaya bahwa dalam semesta diciptakan oleh ugatame yang telah ditentukan sebelumnya semua yang telah terjadi dalamnya. Ugatame berdiam diri di luar angkasa, tapi tidak identik dengan matahari dan bulan. Hal ini diyakini bahwa bersama dengan alam semesta fisik, ugatame menciptakan sejumlah roh. Roh-roh ini pada dasarnya sering muncul dalam bentuk bayangan di antara pohon-pohon yang dapat didengar untuk membuat goresan atau bersiul suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Palma, yaitu falsafah kerja menurut suku Me. Puncak kemanusiaan Me terletak pada kerja dan usaha keras yang tanpa kenal lelah, sebagai upaya keikutsertaan manusia dalam kerja Allah yang hingga kini bekerja memperbarui dan menyempurnakan dunia. Pertama, budaya kerja. Dalam kehidupan ekonomi, yakni hidup bertani dan berternak, tentu telah menghasilkan berbagai makna, juga nilai yang amat mendalam. Makna terdalam dari kehidupan berekonomi zaman dulu dianut sebagai suatu spiritualitas dalam kehidupan berekonomi atau spiritualitas kerja pada zaman sekarang. Spiritualitas ini sejalan dengan ungkapan Yesus bahwa dia harus bekerja sebab Bapaknya pun hingga sekarang sedang bekerja. Yohanes 5 ayat 19. Sekaligus yang menjadi makanan harian Yesus adalah kerja menyelesaikan pekerjaan dari Bapaknya. Dapat kita lihat Yohanes 4 ayat 45. Mentalitas kehidupan ekonomi lokal orang Me telah dibangun sejak nenek moyang. Spiritualitas itulah yang dijadikan sebagai falsafah hidup orang Me. Falsafah ini dihidupi dan diwariskan turun-temurun kepada generasi berikut.
Falsafah hidup kerja tersebut antara lain, yang pertama, yang tidak tahu kerja juga tidak bisa kerja adalah dabame atau orang kecil atau miskin, atau ewome atau orang bodoh. Pandangan ini adalah motivasi supaya orang bekerja, sekaligus ejekan bagi orang yang tidak biasa kerja dan tidak tahu kerja. Yang kedua, falsafah kerja dikenal dengan istilah kediduai atau potong kuku, awata goi atau berkeringat, dan matoka tuai atau patahkan tulang belakang atau tunduk. Falsafah orang Me dengan istilah kediduai, awata go, dan atau tuai memberikan makna yang mendalam dari kerja. Yang ketiga, ekowai atau kerja adalah keputusan terakhir untuk orang Me bertindak, membuktikan dalam praksis hidup nyata dari berpikir gai yang didahului oleh melihat do dengan istilah dari orang Me do gai ekowai atau melihat, berpikir, dan bekerja. Bagi orang Me bekerja bukanlah suatu kebetulan dan hanya tiba-tiba. Bukti fisik dari kerja ekowai adalah supaya pengolahan dari do atau melihat dan gai atau berpikir atau menimbang. Dengan demikian, memilih pekerjaan pun harus memulai perhatian melalui mata dan dipertimbangkan dengan akal sehat. Orang memilih bekerja yang akan memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi diri dan sesama manusia yang lainnya. Sebagai budaya ketergantungan. Budaya bisu adalah budaya yang mengantarkan orang Me kepada kehilangan jati diri sebagai manusia bekerja atau keitai bagi. Maka budaya bisu adalah suatu budaya yang mengalienasi orang untuk keluar dari keasliannya dan mengenalkan manusia topeng. Artinya, di luarnya adalah manusia Me, tetapi isi dalamnya bukan manusia Me. Warna kulit, rambut, marga, dan tanah menunjukkan orang Me, namun sikap, pembawaan, dan karakter tidak menunjukkan orang Me atau Me Kidia, Me Kai Kobe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Konsep sehat menurut Baiklah, saya akan melanjutkannya. Konsep sehat menurut orang Me. Konsep sehat dilihat dari segi jasmani. Konsep ini dapat dipahami atau paling kurang dialami secara sederhana, karena dimensi sehat yang paling nyata adalah perhatiannya pada fungsi mekanisme tubuh. Dalam kehidupan suku bangsa Me yang berdomisili di 3 kabupaten, yaitu Paniai, Deyai, dan Dogiyai, dengan suku bangsa yang lain di Papua, secara khususnya di seluruh suku bangsa di dunia pada umumnya, bahwa sehat itu penting dan karena itu harus dijaga. Menurut orang Me, sehat jasmani dikonsepkan dengan tidak sakit atau DBU, tidak sakit berarti sehat, atau opo enak atau opo dua enak. Sehat secara jasmani menurut orang Me adalah manusia yang dapat bergerak dan bisa menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu. Artinya, mereka yang memiliki daya untuk melakukan aktivitas. Mereka yang sehat adalah mereka yang dapat berolahraga, bekerja, berjalan, dan mereka yang produktif secara jasmani untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu. Selanjutnya, konsep sehat dilihat dari segi mental. Konsep sehat ini berkaitan dengan kemampuan berpikir dengan jernih. Istilah mental dibedakan dengan emosional dan susila. Walaupun ada hubungan yang dekat antara ketiganya, konsep sehat dari segi mental setiap suku bangsa berbeda, berkaitan dengan kemampuan berpikir jernih dan koheren. Bagi suku bangsa Me mengenal sebuah istilah sekaligus menjadi filosofi, ialah
Demi akawai awi. Jadikan pemikiran sebagai kakak. Konsep feeling merupakan landasan utama bagi orang masuk dalam ranah berpikir secara jernih, sehat, dan terkontrol. Selanjutnya, konsep sehat dilihat dari segi emosional. Konsep sehat dari segi emosional, orang memahami dalam tergai, dimi, gada, atau tage. Sehat secara emosional ini adalah kemampuan untuk mengenal emosi seperti takut, kenikmatan, kedudukan, dan kemarahan. Dan untuk mengekspresikan emosi-emosi secara cepat. Konsep kesehatan dari segi emosional dalam kaitannya dengan emosi. Orang lakukan dengan aneka seni dan tindakan-tindakan ritual. Satu puncak ritual yang menjadi momentum dan penting bagi orang adalah yo pesta adat. Dalam pesta adat Yowu ini aneka perasaan muncul, misalnya takut atau beda. Perasaan takut ini muncul terlebih di kalangan Tonawi, kaum kaya. Mereka takut kalau babi-babi yang disembeli kurang atau tidak sebanding dengan kedudukan. Rasa dihargai atau dihormati. Selanjutnya rasa terharu atau tertarik demi atau demi. Perasaan terharu atau sedih dan tertarik. Juga jengkel muncul ketika melakukan pesta dansa adat di tempat dansa atau emaida. Emaida di tempat pesta dansa dilakukan secara dansa dengan aneka nyanyian, dengan aneka suasana pula. Biasanya dinyanyikan nyanyian-nyanyian cinta akan tanah, dusun, juga manusia, nyanyian-nyanyian romantis. Selain di emaida, perasaan-perasaan dibentuk di dawapa, tempat menstruasi pertama seorang gadis, dan di peuda, di tempat duka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian konsep sehat dilihat dari segi sosial. Konsep sehat ini berarti kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Konsep sehat dari segi sosial atau mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Manusia mengenal istilah IPA dimi, kasih atau cinta. IPA dimi ini mendominasi kehidupan manusia sehingga konsep ini membantu manusia untuk saling mencintai. Selain itu, konsep lain adalah mekobe tegai atau mebe tewi. Jangan membenci atau jangan membuat sesama tersakiti. Konsep demikian membuat manusia memandang semuanya sebagai manusia. Selalu menjaga hubungan yang harmonis dan damai. Konsep ini juga membentuk manusia untuk selalu bersatu dan bersaudara, berkeluarga, dan memiliki ikatan darah yang kuat. Yang paling kuat dan tak terputuskan adalah adanya ikatan darah, marga, dan klan-klan berdasarkan dusun dan wilayah adat. Kemudian konsep sehat dilihat dari segi aspek spiritual. Konsep sehat spiritual ini berkaitan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan, berkaitan dengan perbuatan baik secara pribadi, prinsip-prinsip tingkah laku, dan cara mencapai kedamaian dan merasa lalai dalam kesendirian. Konsep sehat dari aspek spiritual, orang mengenal Allah dengan istilah ugatame, poyame, tutome. Orang memanggil ugatame yang disebut Allah. Karena itu kepercayaan, keberimanan, dan keberagaman orang dapat dikatakan sama dengan orang Sami atau Kristen, Islam, dan Yahudi. Kalaupun orang percaya akan hal-hal gaib, benda-benda gaib, pada umumnya bukan menggantikan posisi ugatame. Benda-benda gaib yang dimaksud bukan yang baik atau jahat, black magic, melainkan benda-benda baik, white magic, untuk menyuburkan, menghidupkan, dan memperbaiki. Di samping itu, orang mempunyai kepercayaan pada Ipue, pelindung atau penjaga pribadi, marga atau bangsa. Ipue atau pelindung diyakini oleh orang sebagai
yang diberikan oleh Allah sendiri, sebagai utusan Allah sendiri, sebagai utusan Allah untuk menjaga ciptaannya. Orang Mei dari agama modern hampir 99% lebih beragama Kristen. Hanya sebagian kecil yang masuk agama Islam. Kemudian konsep sehat dilihat dari sosial. Konsep sosial berkaitan dengan kesehatan pada tingkat individual yang terjadi karena kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melingkupi individu tersebut. Tidak mungkin menjadi sehat dalam masyarakat yang sakit, yang tidak dapat menyediakan sumber pemenuhan asa dan emosional. Konsep sehat dari sosial dalam hubungan individu dalam kaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya dikenal dengan konsep pemilikan bersama utama ipue, anuya ipue, anangmo, enato. Konsep kesatuan dan pemersatuan ini memungkinkan setiap individu merasa diperhatikan, merasa dihargai, dan merasa berharga di hadapan sesama manusia dan di hadapan Tuhan Pencipta. Konsep pemilikan bersama abuya atau ipoya ipuwe, animo ipuye, mendorong individu merasa memiliki terhadap segala sesuatu termasuk mereka bertanggung jawab atas semua bidang kehidupan. Maka di samping sebagai pribadi mengharapkan dukungan dari sama juga dari alam, individu itu juga harus bertanggung jawab atas manusia yang lain dan terhadap alam. Bagi orang Me, ia harus bertanggung jawab atas kehidupan sesama. Kesimpulan, dari sajian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata ugatame sejak masuk Injil di suku Me dan sampai sekarang. Di antaranya adalah arti dari kata ugatame yang sekarang sering diartikan sebagai Tuhan atau Bapa yang di sorga. Selain dari kata naitai, kata ugatame sudah mengandung unsur ketrinitisan Allah, yaitu ugatame Allah Bapa, ugatame kidime yoka kita, Allah Anak, ugagime penolong manusia. Sukume adalah salah satu suku dari 312 suku yang ada di Papua. Suku Me mendiami di wilayah pegunungan tengah Papua bagian barat. Suku Me bukan mengenal Allah oleh karena adanya agama atau adanya misionaris barat. Suku ini telah mengenal dengan sebutan ugatame, Menaka, Mepoya. Sistem religi suku Me sebelum mengenal organisasi agama telah percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh ugatame, yang telah ditentukan sebelumnya semua yang terjadi di dalamnya. Dengan demikian, orang Me meyakini bahwa ada pribadi yang menuliskan, menciptakan, dan memberikan konsep segala-galanya dalam kehidupan. Demikian hasil presentasi kami serahkan kepada Bapak dosen. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan ditutup share screen-nya. Oke, sekarang kita akan mendengar dari kelompok 3 tentang filsafat Tolotang. Silakan kelompok 15 menit dari sekarang. Baik, selanjutnya kita bahas tentang filsafat Tolotang. Dan langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian Tolotang. Istilah Tawani Tolotang berasal dari dua kata, yaitu Towangi yang terdiri dari dua kata to atau rakyat, dan Wani atau nama daerah asal di wilayah Kerajaan Wajo yang artinya rakyat Wani. Sedangkan kata Tolotang terdiri dari dua kata, yaitu to atau rakyat, dan latang yang artinya selatan, yang artinya orang yang berada di bagian selatan, yaitu wilayah selatan Kerajaan Sidenreng, Rapang, atau Kabupaten Sidrap, yang merupakan wilayah Amparita. Dalam perkembangannya, Tawani Tolotang telah dilekatkan sebagai nama sekte atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Selanjutnya, sejarah Tolotang. Tawani Tolotang adalah nama ajaran atau kepercayaan tradisional dan pengikutnya atau masyarakat. Menurut Uwas Sunarto, Tawani Tolotang yang disebutkan selama ini adalah nama pemeluk agama yang terkait dengan nama tempat tinggalnya yang semula mengusung ajaran tauhid yang diwahyukan oleh La Panungi. Kelompok Tawani Tolotang tetap sangat ketat dalam menjalankan ajarannya. Sekitar abad ke-17, Kerajaan Wajo ditaklukkan oleh serbuan Sultan
Alauddin dari kerajaan Goa. Penaklukan tersebut menyebabkan Raja Wajo Petala Sangkuru Arung Matoa IV mengislamkan dirinya mengikuti keinginan Sultan Alauddin. Islamisasi Raja Wajo menandai datangnya era baru, di mana orang-orang berwajah di bawah kekuasaan kerajaan Wajo juga masuk Islam. Dalam tradisi Bugis, titah raja merupakan perintah yang harus dipatuhi dan dipatuhi agar banyak orang Wajo masuk Islam. Sekelompok orang Wajo, terutama yang di desa Wani, tidak menuruti kehendak raja. Ketidaktaatan mereka diikuti oleh tindakan mereka untuk melarikan diri dari wilayah kerajaan Wajo. Pada tahun 1666, saat mencari wilayah baru, mereka melaju ke selatan dan tiba di sisi kerajaan Sidenreng. Di Sidenreng, kelompok ini diterima oleh adat tuang atau Raja Sidenreng. Mereka diizinkan untuk menetap di daerah Amparita di bawah pengawasan Harun atau pemimpin kerajaan Amparita. Penerimaan orang Wani di Sidenreng tidaklah tanpa syarat, tapi melalui beberapa kesepakatan. Semua syarat yang diajukan oleh adat tuang Sidenreng disepakati oleh sekelompok Wani, termasuk 2 syarat yang agak bertentangan dengan kepercayaan mereka, yaitu disolati ketika mati dan dinikahkan secara Islam. Sejak saat itu komunitas ini dibolehkan bermukim di bagian selatan dari kerajaan Sidenreng. Menurut Matulada, Tawani Tolotang merupakan nama ajaran sekaligus nama bagi pemeluknya. Pada tahun 1944, pemerintah Jepang memerintahkan Kadi Sidenreng, Syekh Jamal, agar orang-orang yang tidak menunaikan sembahyang atau sholat, jenazahnya jangan diatur dan diselenggarakan penguburannya secara Islam. Dengan demikian, perkawinan di kalangan mereka harus diatur dengan cara yang tersendiri menurut adat kepercayaannya. Maka sejak tahun itu para penganut Tawani Tolotang memperoleh kesempatan untuk mengembalikan praktik ajaran asli mereka ketika di Wani dulu. Di sisi lain, kembali pada tradisi asli berarti mengingkari kesepakatan dengan pihak adat tuang Sidenreng. Pada tahun 1966, rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui 6 agama resmi di Indonesia. Kebijakan itu terkait dengan upaya pembersihan dari sisa-sisa komunis di Indonesia. Pemerintah menawarkan 3 pilihan keluarga Tawani Tolotang untuk membeli antara Islam, Kristen, atau Hindu. Di antara semua agama yang ditawarkan pemerintah, Hindulah yang punya banyak kesamaan dan kemiripan termasuk soal prinsip. Tawani Tolotang resmi berafiliasi dengan Hindu pada tahun 1966 berdasarkan surat keputusan Dirjen Bimas Hindu nomor 2 dan nomor 6 pada tahun 1966. Sejak saat itu, Tawani Tolotang diakui secara resmi sebagai agama Hindu dan mulai terlibat dengan berbagai kegiatan bersama Hindu. Selanjutnya yaitu aspek dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Tawani. Setiap orang atau suatu kelompok memiliki kearifan-kearifan tersendiri yang berlainan dari kelompok lain. Aspek-aspek kearifan lokal masyarakat Tawani Tolotang dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, namun dapat termanifestasikan dalam suatu konsep. Peri nyameng, karena setiap aspeknya berangkat dari kata peri yang artinya susah dan nyameng yang artinya senang. Jadi susah dulu baru senang. Aspek tersebut meliputi yang pertama hubungan kepada Dewata Sewai. Penganut Tawani Tolotang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Dewata Sewai. Pada prinsipnya, ipagau isinina nasurange nenia ininiriwi sinina napesang kange puange. Artinya melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Hubungan kepada Dewata Sewai dapat dibagi dalam 2 hal, yakni yang pertama Pasuruang atau perintah. Pasuruang disebut juga Mola Laleng, berarti perintah atau kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada Dewata Sewai. Yang kedua yaitu Papesangka atau larangan. Papesangka adalah larangan bagi masyarakat Tawani Tolotang. Di antaranya dilarang makan babi, berzina, dan membunuh, dan lain sebagainya. Pada dasarnya larangan bagi masyarakat Tawani Tolotang memiliki beberapa kesamaan dengan umat Islam dalam hal larangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Yang kedua ialah hubungan kepada sesama manusia. Filosofi terindah adalah damai, merupakan prinsip utama bagi masyarakat Tawani Tolotang. Adapun peran orang tua atau ajaran yang mendukung terrealisasinya filosofi damai tersebut diantaranya yang pertama, Namo Tongeki Nareko Maelo Tongeng Tuae Patongengi. Artinya, meskipun kamu merasa benar, jika orang lain menganggap dirinya benar, maka benarkanlah ia. Yang selanjutnya yaitu Nareko Sidupako Taue Leseko. Artinya, bila kamu berpapasan orang di jalan, maka
minggirlah atau mengalah. Namun secara filosofi ini sangat dalam maknanya bila direnungkan, bahwa sikap tidak mau menang sendiri, menghargai orang lain dan lain sebagainya terangkum di dalamnya. Yang selanjutnya, butapi mata rupi. Dapat diartikan tidak semua perbuatan atau perkataan orang lain harus ditanggapi. Hal tersebut membawa makna kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala permasalahan. Yang selanjutnya, siloreng madeceng te siloreng maja. Artinya, menginginkan agar orang menjadi baik dan tidak sebaliknya. Secara filosofi dapat dimaknai bahwa segala perbuatan senantiasa diarahkan kepada yang baik. Yang selanjutnya, patujui tawe, artinya dahulukan orang lain. Bisa juga diartikan benarkan orang lain. Yang selanjutnya yaitu taroi masola tawe na aja muaidi nasabari. Secara bahasa dapat diartikan, biarlah orang rusak atau celaka, yang penting bukan kita yang menyebabkannya. Namun secara filosofi dapat dimaknai agar senantiasa menjaga sikap dan perilaku sehingga tidak menyebabkan orang lain celaka. Selanjutnya yaitu tradisi pernikahan adat Bugis Tolotang. Towani Tolotang atau biasa dikenal Tolotang adalah sebuah kepercayaan sebagai masyarakat Amparita di Kecamatan Telu, Limpoe, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Mereka biasanya menyebutnya Dewata Sewai. Upacara adat pernikahan komunitas Tolotang masih terjaga hingga saat ini karena mereka ini merupakan warisan oleh leluhur. Pesta adat yang diawali dengan malam mapaci atau malam pacar dihadiri dari pemangku adat, keluarga, kerabat, dan undangan terhormat. Upacara adat pernikahan ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu padopo adeng, atau ritual ini dimulai dengan cara menumbuk padi dari pagi. Para perempuan menumbuk padi hingga semua uwu dan uwata kumpul. Uwu adalah sebutan untuk tokoh agama di komunitas Tolotang, sedangkan uwata adalah para pemangku ritual agama lokal. Titik tahapan ini dilaksanakan setelah pihak perempuan menerima pinangan pihak laki-laki. Mapaci atau pacar, proses ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan kedua pengantin dari hal-hal yang tidak baik. Titik dimulai dengan penjemputan kedua mempelai yang kemudian duduk di pelaminan. Itu di depan mereka disusun perlengkapan-perlengkapannya. Setelah perlengkapan tersebut disusun, satu persatu uwa atau uwata mengucapkan paci ke telapak tangan pengantin serta mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya mapaci di acara adat pernikahan Tolotang, juga diadakan mandi kembang dengan istilah Bugis Dio Majeng, dengan arti memandikan pengantin perempuan sebelum diadakan mapaci dengan tujuan meminta perlindungan dari Dewata Sewai. Pernikahan adat Bugis juga diadakan mapendre atau mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Mapasi Karawa yaitu melakukan sentuhan pertama di mana pengantin laki-laki berperan penting dalam memegang keberhasilan rumah tangga. Maparola yaitu pengantin perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah pengantin laki-laki dengan iringannya. Setelah diadakan prosesi pernikahan, maka pengantin laki-laki dan perempuan serta keluarga melakukan ziarah ke makam leluhurnya sebagai bentuk penghormatan dan syukuran atas pernikahan yang telah berlangsung. Sementara yang menjadi ciri khas dari prosesi pernikahan masyarakat adat Tolotang adalah semua orang yang hadir duduk bersila di lantai papan rumah panggung itu. Khusus pemangku adat atau tamu kehormatan akan duduk di atas tikar daun lontar yang telah disiapkan tuan rumah. Titik ini memberikan pemaknaan bahwa kebersamaan dan kesetaraan pada masyarakat itu masih dijunjung tinggi. Tak heran jika tidak ditemukan kursi satupun di rumah pengantin. Yang ada hanya tempat pelaminan yang merupakan tempat tidur yang penuh dengan dekorasi yang terbilang wah yang menjadi tempat duduk pengantin. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Selanjutnya 2.5 komunitas penganut kepercayaan Tolotang. Masyarakat Tolotang berpengaruh kuat terhadap penganut-penganutnya. Kelompok komunitas tolong
Suaranya nggak kedengaran, suaranya. Dua titik lima komunitas-komunitas penganut kepercayaan Tolotang. Masyarakat Tolotang berpengaruh kuat terhadap penganut-penganutnya. Kelompok komunitas Tolong dipimpin oleh seorang Uat, Uata, dan Ua-Ua, yang dimana pemimpin merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam Suaranya nggak kedengaran. komunitas Tolotang mempunyai kitab yaitu apa, Bu? Halo, suaranya tidak kedengaran. Halo, Pak. Udah, Pak. Suaranya kurang tidak kedengaran. Sudah, Pak. Silakan. Komunitas Tolotang mempunyai kitab yaitu Apawena Tolotang yang menjelaskan asal-usul dan inti ajaran kepercayaan Tolotang. Kitab ini berisi pesan yang ditulis secara langsung di Lontara. Namun sayangnya kitab ini telah musnah akibat kebakaran. Amparita merupakan sebuah daerah tempat tinggal komunitas Tawani Tolotang. Amparita merupakan pusat dari peranata-peranata adat dan bermukimnya mayoritas komunitas adat Tawani Tolotang. Komunitas Tolotang memiliki 5 sistem nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, yaitu yang pertama Tetong, yang artinya berdiri, merupakan sebuah simbol keteguhan hati dan konsistensi untuk terus taat kepada Dewata Sewa. Yang kedua Lempu, yang berarti harus merupakan simbol dari kejujuran dalam komunitas. Kejujuran yang dimaksud yaitu kejujuran kepada Dewata Sewe dan kejujuran dengan sesama manusia. Yang ketiga Tongeng, artinya benar. Kebenaran harus dijunjung tinggi oleh komunitas Tolotang. Yang keempat Temau Ngingi, artinya tak pernah jenuh. Artinya merupakan bentuk perjuangan yang secara terus-menerus untuk mempertahankan eksistensinya. Yang kelima, Tekma Sila Ingeng, artinya tidak membeda-bedakan, di mana nilai ini menjadi fondasi inti membangun sebuah hubungan sosial yang berbeda-beda. Komunitas Tolotang mempunyai sikap toleran yang tinggi di mana mereka mau membantu tanpa melihat jenis kelamin dan agama. Selanjutnya 2.6 strategi mempertahankan kepercayaan dan komunitas. Komunitas Tolotang melakukan strategi untuk dapat mempertahankan komunitasnya, diantaranya dengan yang pertama, menghindari Islam dan berintegrasi dengan Hindu. Komunitas Tolotang pernah akan mengalami kepunahan karena adanya peraturan 6 agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia. Komunitas Tolotang dianggap tidak mempunyai agama. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk berintegrasi dengan agama yang ada. Mereka dekat dengan Islam, tetapi di hati mereka tidak ada keinginan sedikit pun untuk menjadi pemeluk agama Islam. Lalu mereka berusaha agar dapat berintegrasi dengan Hindu, hingga pada akhirnya Hindu mengeluarkan keputusan bahwa Tolotang sebagai salah satu aliran agama Hindu. Dengan demikian, komunitas Tolotang menjadi aman keberadaan di KTP tertera agama Hindu. Namun, walaupun mereka telah dianggap sebagai salah satu aliran Hindu, mereka tetap melestarikan kepercayaannya dan tidak ada satu tanda pun yang menggambarkan mereka bahwa mereka sebagai aliran Hindu. Yang kedua, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat yang dimiliki komunitas Tolotang ini menjadi mereka tetap bertahan walaupun dengan tekanan yang kuat sekalipun. Yang ketiga, perkawinan sebagai kontrol genetik.
komunitas Tolotang melakukan perkawinan endogamis, yaitu perkawinan antara sepupu atau perkawinan antara individu yang tidak berhubungan darah dalam komunitasnya. Yang keempat, memelihara sistem penamaan tradisional komunitas Tolotang, menjaga sistem penamaan komunitas mereka untuk menjaga generasi komunitasnya. Komunitas Tolotang memberi nama anak sebagai pelestarian keluarga. Seorang anak biasanya diberi nama mengambil nama dari kakeknya. Nama anak mereka juga memiliki sebuah makna yang berarti pengharapan. Yang kelima, larangan masuk di tempat ritual sipulung. Seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan komunitas Tolotang dilarang masuk dan mengambil gambar tempat ritual mereka. Ritual yang dilakukan sekali setahun ini dinamakan ritual sipulung, yang dilakukan di komplek pemakaman nenek moyang mereka. Mereka datang dengan berbondong-bondong dan dengan penuh semangat, serta meninggalkan aktivitas mereka untuk melakukan ritual sipulung. Ritual ini dilakukan di mana mereka duduk melingkari komplek pemakaman dan melakukan penghargaan terhadap nenek moyang yang telah meninggal. Pelarangan pada saat ritual sipulung dengan tujuan untuk menghargai saat mereka melakukan penghargaan terhadap nenek moyang dan supaya tidak mengganggu ritual mereka. Sedangkan pada hari-hari biasa orang asing diperbolehkan masuk untuk berkunjung. Tawani Tolotang merupakan kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Sindreng di Sulawesi Selatan. Kepercayaan ini secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi dengan beberapa jalur seperti jalur keturunan dan integrasi budaya. Seorang anak akan menganut ajaran ini apabila kedua orang tuanya pun menganut ajaran Tolotang. Begitu pula sebaliknya. Apabila penganut kepercayaan Tolotang menikah dengan Islam atau agama lain, kemungkinan besar mereka lah yang akan pindah ajaran. Karenanya mereka sangat menghindari perkawinan yang berbeda kepercayaan dengan mereka untuk tetap menjaga komunitasnya. Agama yang diakui di negara Indonesia hanya ada 6, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama itu, harus memilih salah satu agama sebagai payung induk agama mereka, sehingga tidak ada pilihan bagi mereka kecuali memilih salah satu dari 6 agama tersebut. Kepercayaan Tawani Tolotang pun memilih Hindu sebagai agamanya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seperti agama-agama lain. Namun pada kenyataannya mereka tetap melestarikan Tawani Tolotang dan diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucunya. Karena bagi mereka meninggalkan Tawani Tolotang berarti mengkhianati leluhur. Leluhur memiliki posisi yang sangat penting bagi mereka karena diyakini para leluhurlah yang telah membawa dan menyampaikan ajaran Tawani Tolotang. Dalam kehidupan sehari-hari antara Tawani Tolotang dan Islam saling berbaur. Mereka terbuka dalam kehidupan sosial serta saling membantu bahkan dalam kegiatan pembangunan masjid. Basis ajaran Tawani Tolotang adalah warisan leluhur. Demikian pula adat. Adat merupakan warisan nenek moyang diakui masih memiliki fungsi yang luhur sehingga masih dipertahankan karena merupakan pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Dengan keadaan ini, antara adat dan aktivitas keagamaan Tawani Tolotang sulit dipisahkan. Seperti dalam praktiknya, Tawani Tolotang masih menggunakan sajen bagi orang yang meninggal. Berdasarkan agama ajaran Islam, tindakan yang tidak berbasis agama hanyalah adat. Walaupun pada awalnya Tawani Tolotang mendapat penolakan dari Islam, mereka tetap menunjukkan sifat saling pengertian dan penghormatan kepada agama lain. Ini terlihat dari sikap mereka ketika bulan Ramadan. Mereka menghormati umat Islam yang berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum di tempat umum. Pada perayaan Lebaran, keduanya saling mengunjungi. Selanjutnya, dalam Tawani Tolotang memiliki kemampuan berkomunikasi yang dapat membuka peluang bagi mereka agar dapat diterima oleh pihak lain termasuk Islam. Dengan sikap terbuka dan
pembauran masyarakat Tawani Tolotang inilah memberikan ruang yang terbuka bagi mereka yang untuk dapat berkomunikasi dengan yang lain. Keputusan mereka untuk memilih agama Hindu sebagai payung dari agama mereka merupakan keputusan yang sangat tepat. Menganut agama Hindu merupakan membuat mereka aman dari berbagai tindakan yang menyudutkan Tawani Tolotang, maupun keputusan ini merupakan bentuk upaya agamisasi atau Hinduisasi. Agama atau kepercayaan Tawani Tolotang meyakini bahwa kekuasaan tertinggi adalah Dewata Sewae atau Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai kekuatan Dewata Sewae yang berkuasa dalam segala hal, menurunkan pemimpin ke dunia yang dipercaya sebagai titisan para dewa yang mengatur umat manusia agar mereka taat pada pemilik kekuasaan tak terbatas. Dalam masyarakat Tawani Tolotang juga pada umumnya dalam masyarakat Bugis Makassar, kekuasaan Tuhan juga banyak digambarkan dari berbagai nama yang dikenakan kepadanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Dewata Patotoe, Tuhan yang berkuasa mengatur dan menentukan nasib dan takdir segala sesuatu. Yang kedua, La Puange, Tuhan yang memerintah alam semesta. Yang ketiga, Dewata Sewae, Tuhan yang Maha Esa atau Tunggal. Yang keempat, To Parumpoe, Tuhan yang melakukan kehendaknya. Yang kelima, To Palanroe, Tuhan yang Maha Pencipta. Yang keenam, To Palinge Lingeke, Tuhan yang menghilangkan nyawa manusia. Yang ketujuh, Dewata Sewae Teke Inang, Tuhan yang Maha Esa, tidak beribu dan tidak beraya. Yang ke-8, Puang Mampan Cajie, Tuhan yang Maha Menciptakan. Dalam pelaksanaan penyembahan kepada Tuhan, Tawani Tolotang tidak melakukannya secara langsung, tetapi melalui upacara ritual tertentu dengan menggunakan simbol totem. Upacara dipimpin oleh pimpinan kelompok masyarakatnya, yaitu Uwata dan pembantunya Uwa. Beberapa simbol upacara adalah Indrae atau nasi dan lauknya, Siri, kuburan, atau seperti kuburan satu Pabarae di Perinyameng, sumur, tempat Lapanaung menyucikan diri sebelum menerima wahyu. Yang menjadi Tawani Tolotang merupakan kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Sindereng di Sulawesi Selatan. Kepercayaan ini secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi dengan beberapa jalur seperti jalur keturunan dan integrasi budaya. Basis ajaran Tawani Tolotang adalah warisan leluhur, demikian pula adat. Adat merupakan warisan nenek moyang yang diakui masih memiliki fungsi yang luhur, sehingga masih dipertahankan karena merupakan pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Dengan keadaan ini, antara adat dan aktivitas keagamaan Tawani Tolotang sulit dipisahkan. Agama atau kepercayaan Tawani Tolotang meyakini bahwa kekuasaan tertinggi adalah Dewata Sewae atau Tuhan Yang Maha Esa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah mempresentasikan filsafat Ugatame dan filsafat Tolotang. Tentu ada banyak hal yang akan kita benahi dalam rangka berpikir secara filsafat timur. Karenanya kami meminta supaya kita saling memberi masukan sehingga kedua makalah ini akan bisa disempurnakan oleh kedua kelompok. Silakan siapa yang memberi sumbang pikiran atau mau bertanya kepada kedua kelompok, nanti disebutkan kepada kelompok mana bertanya, supaya mereka bisa membagi jawaban, ya, berbagi jawaban. Silakan. Ada yang mau memberi masukan?
Tidak ada? Sudah dianggap sempurna untuk kedua kelompok tersebut, sehingga tidak ada yang bertanya, atau sama sekali tidak mengerti? Atau apakah kita sudah membaca kedua makalah itu? Apakah sudah membacanya atau belum? Siapa yang sudah membaca kedua makalah itu? Ibu reaksi. Sudah, Pak. Sudah dibaca. Sudah mengerti semua. Bagaimana menurutmu Johannes Jody Sihite? Apakah masih bersama saya Johannes Jody Sihite? Ya, Pak. Apa pendapatmu? Silakan berkomentar. Buka kameramu, silakan berkomentar. Nggak bisa buka kamera? Atau saya remove? Agak susah, Pak. Bentar, Pak. Apa yang sulit membuka kameranya? Ini lagi pesta, Pak. Ngapain kau di pesta? Bukan, Pak. Ada di samping orang pesta, Pak. Bermusik, Pak. Ya buka aja kameramu. Kan ini kan kuliah. Ya, Pak. Kau kan tidak disuruh ke pesta, kan? Silakan. Apa yang kau tahu tentang kedua sajian tadi? Berikan komentarmu. Buka mic-mu. Buka mic-mu. Buka mic-mu, Johannes. Atau saya remove aja. Tunggu, Pak. Apa? Lagi loading lama, Pak. Tunggu, Pak. Apa? Loadingnya lama, Pak. Maksudnya kenapa lu? Ya ngomong aja, kamu kan bisa ngomong. Kenapa Oh, lu? ya, Pak. Yang saya tahu, Pak, sistemnya religi Sukumi ini dulunya sebelum mengenal organisasi agama telah percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Ugatame. Lalu yang ditentukan dunia semua yang telah terjadi dalamnya. Jadi orang ini meyakini bahwa ada pribadi yang menuliskan, menciptakan, dan memberikan konsep segala-segalanya dalam kehidupan. Ya, baru diantaranya ada arti kata Ugatame yang sekarang sering diartikan sebagai Tuhan atau Bapa yang di surga. Saya tidak mau menyuruh kamu menjelaskan ulang apa yang telah disampaikan kelompok. Saya nggak butuh itu. Menurutmu apa yang akan kau beri masukan kepada Ugatame dan Telota? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Jangan karak-karak. Ya, sebelum mengenal apa Pak agama, Ugatame ini lebih percaya yang gimana ya? Yang sebagai penolong manusia gitu Pak, belum percaya dengan Tuhan. Jadi dan kata-kata Ugatame ini sekarang diartikan sebagai Tuhan. Jadi Bapa ini surga itu dari kata natai. Ya, saya tidak butuh penjelasanmu. Tadi sudah dijelaskan kelompok itu. Menurutmu ada enggak lagi yang perlu kau masukkan supaya sajian mereka ini bagus gitu? Enggak ada Pak, tapi yang saya tahu cuma itu aja Pak. Oh iya, karena kau nggak tahu. Itu aja, kan kau tahu kan? Kau ulang-ulangi penjelasan orang kan sama saja kau nggak tahu apa-apa. Kita harus fokus ya, ini sedang kuliah ini ya. Kita sedang fokus kuliah, ini kuliah filsafat.
Lalu berpikirlah, sekarang kalian mau membangun kerjasama untuk saling melengkapi ini, supaya kalian bisa sampai kepada filsafat timur itu. Apa filsafat timur itu? Oke, Serina, silakan. Serina. Apakah masih bersama saya? Serina Almia. Stipu. Kalau tidak ada nanti saya remove ya. Apakah Serina Almia Burustipu masih bersama kami? Tidak ada. Oke, saya remove ya. Dan saya anggap tidak hadir hari ini ya. Wah, sudah hilang deh. Sebelum di remove sudah hilang. Atau mungkin sinyal ya. Oke, mungkin sinyal. Pak, izin Pak, saya ada masukan Pak untuk kelompok filsafat Tolotang Pak. Ya, silakan. Izin. Demikian Pak, saya sudah kan membaca filsafat Tolotang ini dengan filsafat antara sesama manusia sudah ada Pak, tetapi kurang dari sajian mereka untuk ditambahi untuk memperluas wawasan kita. Bahwa saya sudah membaca jurnal ataupun PDF dari Google, ada dia di situ dicantumkan struktur baru hubungan kepada alam Pak. Hubungan kepada alam belum ada tadi saya baca Pak. Jadi hubungan kepada alam ini mereka sangat mempercayai ataupun menghargai kelestarian alam, di mana pesan-pesan ajaran yang mendukung hal tersebut. Ada juga filsafat mereka yang mengatakan nareko itempai batue lepakhi capu-capui nato makeda tahia idisalah ia misalah. Di situ filosofinya ada mengandung makna yang luas, yang dimana makna itu salah satu katanya, maksudnya itu apalagi kepada sesama manusia. Batu itu adalah bagian dari alam, dan alam adalah sumber kehidupan yang wajib kita pelihara. Jadi berdasarkan paparan di atas yang saya pahami, filsafat Towani Tolotang ini sangat menghargai kelestarian alam tersebut, Pak. Buat penyaji filsafat Tolotang, bolehlah ditambahi. Terima kasih, Pak, dari saya. Mic Bapak belum terbuka, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Susanta Damanik yang memberikan masukan tentang reaksi atau filsafat orang Tolotang terhadap alam ya. Silakan kelompok 3 memberikan respon atas masukan daripada Susanta Damanik itu. Baik, terima kasih kepada Susanta atas tambahannya. Tambahan saudari Susanta akan kami masukkan dalam perbaikan. Terima kasih. Lagi yang mau bertanya atau memberi masukan kepada kedua kelompok? Silakan. Ada? Bagaimana Serina? Tadi sudah bisa gabung dengan kami? Serina? Iya, Pak. Apa masukanmu dan atau? Maaf, Pak, tadi suara masuk. Iya, suara jaringannya lagi nggak bagus, Pak. Oke, silakan. Apa yang kau beri masukan atau pertanyaan? Ada, Serina? Tidak ada, mungkin jaringannya kurang ya. Bagaimana Daniel, Rizky? Ya, Pak. Silakan. Apa masukannya? Saya juga mau masuki tentang filsafat Tolotang, Pak. Silakan.
Buka kameramu. Sinyal saya kurang bagus, Pak, karena mati lampu di rumah, Pak. Oke, silakan. Di penyaji sudah menjelaskan aspek dan nilai kearifan lokal masyarakat Towani, tetapi penyaji tidak membandingkan sama implikasi nilai-nilai kearifan lokal tersebut bagi kehidupan masyarakat Towani Tolotang. Nah, saya mendapat dari PDF di internet, ada merupakan implikasi nilai-nilai kearifan lokal bagi kehidupan masyarakat Towani Tolotang. Bagi Towani Tolotang tersebut, kehidupan dapat diumpamakan orang yang sedang berpergian ke suatu tempat. Dalam perjalanannya terdapat rambu-rambu jalan yang harus diikuti guna selamat sampai tujuan. Nah, namun ada saja yang tidak memperdulikan rambu-rambu tersebut sehingga ia celaka di jalan. Hal itulah yang terjadi di komunitas Towani Tolotang selama mereka berpegang teguh pada ajaran yang benar, maka implikasi sangat besar bagi mereka, begitu pula bagi orang lain. Karena pada prinsipnya yaitu naraiko napahangi ajarang tangeng tangena tolotange majupu dinagaga masalah. Artinya jika mereka memahami ajaran yang benar tentang Towani Tolotang, maka tidak ada masalah. Sekian dari saya, Pak. Oke, jadi menurutmu harus ada menghargai kearifan lokal dari Tolotang ini ya? Iya, Pak. Dari kelompok 3 ada tanggapan atas masukan daripada Daniel Rizky? Baiklah, kami kelompok 3 berterima kasih atas masukan dari saudara Daniel. Mungkin nanti kami akan menambahkannya di perbaikan sajian kami mengenai implikasi nilai-nilai kearifan lokal bagi kehidupan masyarakat Towani Tolotang. Terima kasih. Ya, artinya begini, kelompok 3 ini harus juga merespon apakah memang ada itu kearifan lokal yang harus kalian tanggapi. Jangan hanya ya terima kasih, masukan gitu kan, ya ditanggapi. Artinya kan kalian sudah membahas itu. Kalian sudah membahas soal Tolotang ini, apakah memang Tolotang ini merespon kearifan lokal atau tidak gitu. Jadi jangan serta-merta terima semua. Kan berarti kalau terima semua, kau arah kalian memperbaiki, dapat enggak sumbernya nanti? Kan itu ya. Oke, yang lain ada yang mau memberi masukan atau bertanya? Bagaimana dengan Koni? Ada masukan? Nggak ada pertanyaan dan masukan, Pak. Nggak ada. Oke. Bagaimana Richard Sidewang? Masih bersama kami Richard Sidewang? Richard penyaji, Pak. Oh, dia penyaji ya. Ini tampaknya kita banyak yang tidak hadir ya. Ini 24 orang kita dari 29 orang ya. Jadi ada beberapa orang yang tidak hadir. Saya baca aja ya. Nanti ini akan saya absen semua nanti. Ini 2 kali dong. Ini 2 kali absen ini. Jadi kalau saudara tidak hadir hari ini 2 kali absen ya. Yang hadir hari ini Grace, Agnes, Agrinda, Daniel, Elsa, Elson, Emma, Hujolong, Johannes, Juan, Koni, Lydia, Natalia, Palma, Reni, Reja, Richard, Roy, Ruth, Samuel, Serina, Susanta, Trivandi. Di luar ini dia absen 2 kali. Kalau nanti dia lebih 4 kali absen, maka sorry to say dia tidak akan bisa dapat nilai. Artinya dia gagal ya. Itu peraturan kampus kita. Jadi jangan main dengan absen. Oke, bagaimana dengan Reja? Ada masukan? Reja penyaji dia atau tidak? Masukan tidak ada, Pak. Tidak ada masukan. Kalau tidak ada masukan, supaya saya beri masukan kepada yang kelompok pertama, percayaan Ugatame ya. Nah, ini tampaknya memang kerja kelompok baik
kelompok 2 dan kelompok 3 itu semua pertama secara teknis dulu saya katakan masih menggunakan yang tidak punya baju. Maunya setiap makalah itu yang ilmiah ya pakai baju. Jadi jangan telanjang datang ya ke hadapan dosen. Pakai seperti ini, pakai model yang terhormat lah supaya nilai kita bagus. Jangan langsung seperti ini kayak tidak berpendidikan gitu. Ya, tapi pakai baju lah seperti ini. Pakai baju. Ya, ini kan cantik kan? Kalau ini seandainya ini dicetak ya, dicetak dari kertas ya. Kan ketika kita mau buka seperti ini dia dari depan. Dia punya baju. Kalau dia langsung begini kan kayak telanjang dia. Telanjang. Kalau orang telanjang ke rumah kita kan menakutkan itu kan. Lari kita, kurang gila mungkin dia. Jadi pakai baju aja, biar bagus ya. Seperti ini. Nanti perbaikan diperbaiki seperti ini. Supaya lebih bagus. Kedua kelompok juga, kelompok 1 juga gitu ya. Supaya bagus. Kita menilai pun membaca pun enak. Baru yang berikutnya, saya lihat memang kelompok daripada kelompok 2 ini banyak sekali menggunakan blogspot. Dalam karya ilmiah, blogspot itu tidak bisa menjadi rujukan karya ilmiah. Ya, semua kalian blogspot. Jadi tidak boleh memakai blogspot. Kalau kelompok ini hanya satu menggunakan buku, itu bukunya hanya sini aja. Itu nggak tahu apakah dibaca apa tidak ini. Hanya satu bukunya. Yang lainnya blogspot, WordPress. Ini semua. Ini. Blogspot. Tidak boleh pakai blogspot. Ini semua blogspot. WordPress. Jadi, ini kan blogspot. WordPress tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Ya. Ini WordPress. Karena rujukan WordPress, Blogspot, Wikipedia itu siapapun boleh menulis. Entah tak berpendidikan pun bisa menulis di sana. Ini kan? Baru kalau menulis dari sebuah internet, tidak seperti ini caranya. Harus tentukan siapa penulisnya. Kalau dibuka ini, maka akan kita lihat penulisnya adalah Marius Go. Dengan judul artikel Orang Me. Baru buat nanti dalam HTTP, baru seperti ini. Seperti ini caranya. Cara mengutip dari internet. Nanti diikuti, ke yang lain juga harus begitu. Jadi kalau kita klik dia pasti akan kelihatan muncul yang penulisnya. Misalnya ini kan, yang ini tadi. Kalau kita klik ini, maka dia akan kelihatan penulisnya ini. Ini penulisnya. Ini penulisnya. Ini judulnya Orang Me. Dan penulisnya ini. Marius Go. Marius Go. Ada kan penulisnya kan? Jadi tulis namanya dulu. Setiap jurnal, setiap informasi tulis nama penulisnya. Nama penulis, baru tanda petik, artikelnya, baru koma dalam, baru alamat websitenya, diakses tanggal berapa. Nah seperti itu. Kemudian ketika kita lihat lagi ini yang di bawah, ini, yang di bawah ini, ketika kita klik ini, maka akan muncul dia ini. Maka penulisnya adalah Siska B. Takege. Dengan judul artikelnya, konsep
sehat menurut manusia baru nanti dalam http jubi.co.id diakses tanggal sekian. Itu cara mengutip dari internet. Harus dia jelas. Tidak boleh seperti ini. Jadi nanti lihatlah contoh yang saya buat di atas. Jadi ini harus diperbaiki. Dia contoh di atas. Makanya Dokter Pustaka banyak kali WordPress. Kemudian kelompok juga tidak mengerti apa beda dengan catatan kaki. Jadi karena kelompok mengutip dari tulisan orang tanpa mengetahui apakah itu sumber atau tidak. Misalnya seperti ini. Ini Tom Boulars. Ini Tom Boulars, ini adalah sumber. Dalam bentuk apa? American Psychological Association. Namanya catatan perut. Ini daftar pustaka, ini pustaka ini. Sumber. Tapi karena tidak tahu kelompok ini sumber, mereka tulis lagi. Karena ini copy paste dari sumber lain. Padahal kita masih menganut catatan kaki, Turabian. Ini masih ada lagi nanti di bawah, diambil dari tulisan orang lain, tapi dia tidak tahu, karena ini catatan perut. Ini. Manfred Christianus Mote. Ini sumber ini. Tapi dalam bentuk apa? Catatan perut. Lalu kalau saya bandingkan dengan karya ilmiah teman-teman kalian, abang-abang kelas kalian, ini semua hampir 80% dikutip dari sana. Nanti bisa saya tunjukkan nanti. Bahwa ini semua banyak dikutip dari artikel atau karya teman atau kelas kalian yang lalu. Kalau seperti itu cara kerja kalian, maka nilainya rendah ya, nilainya rendah. Dan saya tidak akan kompromi dengan orang seperti itu. Nah, kemudian nanti kalian perbaikilah, dan kalaupun kalian ambil dari mana ini, ambil sumbernya yang bagus, jangan salah sumber, jangan dari WordPress, Wikipedia, dan sebagainya. Kemudian jangan sama dengan karya-karya orang lain. Ini tidak perlu miring. Tidak perlu miring ini. Tapi bahasa asing, usahakan miring. Kalau kalian gunakan bahasa daerah, usahakan miring. Ini misalnya, ini miring. Ini bahasa-bahasa asing, arti bahasa daerah. Miring. Misalnya seperti ini. Buat miring. Banyak itu nanti semua. Banyak bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Buat miring. Nah itu, kemudian buatlah sebuah refleksi teologismu. Kelompok membuat sebuah koreksi refleksi teologis pada akhir tulisan ini sebelum kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan ini buatlah refleksi teologis atas makalah ini, atas atas filsafat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah filsafat Ugatame ini ada yang bisa diadopsi kepada kekristenan? Atau ada yang perlu ditolak dari segi Kristen? Itu refleksi teologis. Sehingga nanti berfungsi, ada pemahaman kita, baik secara filsafat timur, pandangan hidup orang timur, dan pandangan hidup orang Kristen. Diperhadapkan dengan pandangan hidup orang Kristen. Nah itu ya, artinya diperbaikilah semua ini, banyak sekali yang belum beres ya, sumber-sumbernya. Kalau saya buka nanti
tugas kakak tingkat kalian yang lalu, ya, nanti kalian bisa lihat banyak kesamaan. Kata-katanya sama, hurufnya sama. Ini punya kalian, awak kalian yang dulu. Mereka dulu kerjakan ini kan? Filsafat kepercayaan Ugatame. Ini sumbernya pun sama, dan ini masih ada kan Tom Boehlers, sama kan? Sama dengan yang punya kakak kelas kalian yang dulu, ini sama. Nah, jadi komentar-komentar saya juga sama kepada itu. Ini kan semua. Ini tadi yes Pak, sama kan sumbernya. Banyak sekali yang sama. Ini kan blogspot di sini, dari blogspot. Nah, kalau nanti kalian baca semua, hampir sama dengan yang lalu-lalu. Nah, jadi kalau nanti sama, ya pasti tidak akan mendapatkan nilai bagus. Kata-katanya sama, bisa saja sumbernya sama ya, bisa saja sumbernya sama, tapi kata-katanya nggak sama. Tapi ini kata-katanya sama. Oke, itulah untuk kelompok 2. Nah, kemudian untuk kelompok 4, ini memang pertama saya salut ya, banyak kali jurnal-jurnal yang dibaca. Keren gitu ya. Kelompok ini keren, punya jurnal banyak gitu. Dan ya ataslah bagus gitu ya. Tapi setelah saya cek dengan karya tulis yang lain yang sudah yang sudah dipublikasi atau sudah kami bahas, ini sama hampir 90% dengan apa yang dikerjakan oleh kakak-kakak kelas kalian dulu. Ini. Jadi sumbernya sama, kalimatnya sama. Nah, kalau saya mau tunjukkan ya dari awal ya, nanti akan sama semua apa yang dikerjakan oleh kakak-kakak kelas kalian dulu. Sehingga tidak ada bedanya apa yang dikerjakan sekarang dengan apa yang dikerjakan dulu. Nah, jadi hati-hati kalian loh. Saya bisa baca semua ini. Ini sama kan? Ya, lihat ini. Tulisannya sama, hurufnya sama. Ini saya tunjukkan aja. Ini. Kalianlah yang menilai ya. Ini saya tunjukkan semua ini. Ini. Pengertian tolotang, di sini kalian buat istilah tolotang. Sama istilah towani, tolotang berasal dari dua kata, ini sama kan? Oke, kita turun ke bawah. Sejarah tolotang sama kan? Kalimatnya sama, bentuknya sama. Saya katakan tadi sumber bisa saja sama, tapi kalimatnya jangan dong sama. Kan kalian punya mulut berbeda, punya otak berbeda. Masa kalimatnya sama? Ini loh, sama ini. Sumbernya sama. Laode, ini laode. Ini engkus. Ini kan engkus. Ini engkus. Sama. Sampai ke bawah nanti. Kalau saya tunjukkan sampai ke bawah nanti, ya makin kelihatan samanya. Jadi hampir 90% itu sama dengan yang semester yang lalu. Jadi apa kerja kalian? Gitu loh. Nanti saya balikkan sama kalian semua. Saya kirim yang lama itu dulu. Biar kalian tahu. Sama loh. Apa kerja kalian? Ini kan mahasiswa loh. Mahasiswa teologi.
Gitu. Masa nggak punya apa? Kreasi, punya pemikiran baru, cara baru. Gitu. Jadi ya gimana ya? Ya diperbaikilah ya, itulah kalimat terakhir, perbaiki. Nanti buat kalian refleksi teologisnya. Ya. Kalau saya katakan, kalau sumber sama, enggak apa-apa. Alkitab itu sama sumbernya, tapi penjelasannya kan beda. Tafsirannya kan beda. Sumbernya itu sama Alkitab. Tidak ada beda Alkitab kita kan? Tapi cara penyajian, cara penyampaian, cara pemahamannya beda. Itu artinya kita punya kemampuan analisa, tafsir, punya kata-kata yang berbeda. Tapi kalau sama ya nggak ada nilai gitu. ya itulah kalimatnya, nggak ada nilai. Perbaikilah ya kelompok 3 ya. Tadi memang saya sempat bangga banyak kali jurnalnya. Hebat kali orang ini punya jurnal banyak gitu ya. Ternyata copy paste punya orang. Nggak bagus ya, nggak bagus gitu ya. Ya kalau mahasiswa teologi, buatlah dirimu, be yourself ya, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Pakai kemampuan kita, gitu. Pakai, ada kemampuan kita, punya jemari kan, punya kata-kata, gitu. Ketik-ketik aja bahasamu sendiri. Itu jauh lebih bermanfaat. Oke ya. Jadi saya pikir sampai di sinilah pertemuan kita dulu. Silakan Komti menutup dengan doa atau menyuruh salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, untuk terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Untuk menutup perkuliahan kita, kami minta kepada Susanta untuk membawa kita dalam doa. Baik, sebelum kita menutup perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, syukur kami ucapkan padamu pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami telah selesai belajar filsafat timur Tuhan. Dari kesalahan kami yang dikoreksi Bapak dosen, biarkanlah Tuhan kami akan memperbaiki sajian-sajian kami agar lebih baik lagi. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, berikan penyertaan bagi Bapak dosen, kesehatan, kekuatan, dan juga panjang umur. Dan juga Tuhan bagi kami mahasiswa-mahasiswi agar lebih bijak lagi dalam belajar. Di dalam anak Yesus Kristus, kami berucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. 2 ya. 2 mata apa lagi? 2 sajian lagi. Kita sekarang kan sudah 3 sajian. Minggu depan 2 sajian, berarti sudah sajian yang kelima. Sehingga nanti terakhir kita 1 sajian, dan itu nanti sudah masuk pada ujian akhir. Pada saat terakhir nanti kita sudah masuk pada ujian akhir semester. Karena sekarang kan kalian sudah mengerjakan ujian akhir semester, tinggal mengumpulkan nanti kita. Jadi pada pertemuan terakhir kita membahas 1 makalah, tetapi pada saat itu juga kalian akan kumpulkan makalah kalian, UAS kalian. Ya, jadi ingat cara membuat makalah ilmiah selalu mulai dengan cover yang bagus, ya, pakai baju yang bagus. Kemudian tata cara menulis makalah itu sudah pernah saya ajarkan, sudah saya kirimkan kepada kalian. Bagaimana caranya? Ikuti aja itu. Supaya terlatih kalian menjadi seorang ilmuwan ya, yang benar-benar punya kompetensi, mampu menulis, mampu beranalisa dan sebagainya. Oke ya? Baik. Perbaikan-perbaikan juga harus dikirim hari ini untuk kelompok 1 supaya bisa saya dulu. Maaf Pak, Bapak bilang hari Sabtu kemarin dikumpulnya hari Sabtu, Pak. Iya, hari Sabtu. Oke, hari Sabtu. Sorry, hari Sabtu. Oke, sampai jumpa ya.
Salam Horas, jua. Horas, Pak. Horas, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.